Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya menolak ilmu atau nasihat yang bukan dari ustadz atau kelompok atau jamaahnya? Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menolak ilmu? Para jamaah Bapak Ibu, dalam kita belajar agama, mencari ilmu, itu memang pesan dari seorang ulama besar, Muhammad bin Sirin. Sekali lagi ya, Muhammad bin Sirin, ini bagus perkataannya. Yang beliau ini meninggal tahun 110 Hijriah, 100 hari setelah meninggalnya Hasan al-Basri, ya. Ini periodenya Hasan al-Basri sama ulama tabi'in. Beliau mengatakan, "Inna hadal ilmu din." Inna hadal ilma din. Sesungguhnya ilmu agama ini bagian daripada agama. Jadi ilmu ini adalah bagian daripada agama. Tandur aman ta'khuduna dinakum. Kalau kalian belajar agama, perhatikanlah. Hati-hati, saya sampaikan. Perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama itu. Lihat bagaimana akhlaknya seorang ustaz atau pengajar tadi. Yang kedua, ilmunya, imannya, tauhidnya, akhlaknya, semua harus diperhatikan. Kalau sekedar mengambil akhlak tapi iman, akidah, tauhidnya nggak benar, ini bahaya. Karena tauhid akidah itu sebagai apa? Syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Sebaliknya, orang berilmu, bertauhid tapi tidak berakhlak yang baik, nah ini menjadi rendah, nggak ada nilainya. Ya, jadi nggak ada nilainya. Orang berilmu, paham, pinter, bertauhid, akidah, tapi nggak punya akhlak, nggak ada nilainya, rendah. Makanya akhlak itu lebih mulia daripada ilmu. Kalau ilmunya itu, kalau akhlaknya jelek. Ya maaf, saya ulangi. Akhlak itu lebih mulia daripada orang berilmu kalau dia sombong. Kalau dia sombong. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang berilmu tapi dia sombong, tidak berakhlak. Akhirnya suka merendahkan orang lain, menghina orang lain, mengucilkan, ya. Kalau bukan kelompoknya, bukan jamaahnya atau yang lain, nah itu dia menyombongkan diri, ujub dengan amalannya. Nah, bagaimana kalau mengambil ilmu dari jamaah atau kelompoknya, itu dia tidak mau dinasihati? Kalau dia tidak mau menerima kebenaran dari selain ustadz atau jamaah kelompoknya, kalau yang disampaikan benar, sombong. Jelas Bapak? Jadi kalau ada orang ngaji, dia menolak dari penyampaian seorang ustadz yang itu bukan dari jamaah atau kelompoknya, maka itu termasuk sombong. Kenapa? Dia kena ayat surat An-Najm ayat 32, surat yang ke-53, surat An-Najm. Apa kata Allah? Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa suci dengan ilmu amal yang kalian miliki. Allah itu lebih tahu siapa orang yang paling bertakwa. Makanya akhir zaman ini banyak orang yang ngaji, kalau sudah belajar setahun 2 tahun, ya, kelihatannya mengamalkan sunnah saja sedikit, itu sudah tampak kesombongannya. Akhirnya mereka yang tidak kelihatan sunnah, tidak tampak sunnah, mungkin tidak berjenggot, tidak cingkrang caranya, atau tidak berjubah, bergamis, itu dianggap rendah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan. Merasa itu bukan manhajnya, bukan kelompoknya, bukan pengikut salaf atau yang lain. Ini lebih rendah lagi. Ya, ini tidak berakhlak. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Ustadz pun punya kekurangan dan punya kelebihan. Jadi kalau kita belajar, jangan bersikap sombong. Terima kebenaran nasihat dari manapun. Ya, kalau itu hak, dasarnya jelas, sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Begitu mungkin yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن